Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pembelajaran kita seperti biasa, pembelajaran daring atau pembelajaran dari rumah. Baik anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kita yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang sistematika resensi. Ya, jadi sistematika dari resensi meliputi judul resensi, identitas buku atau hasil karya, pendahuluan yang meliputi kepengarangan, jenis atau genre buku, lalu yang keempat isi resensi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk hari ini pembelajaran kita yaitu mengenai menyusun sebuah resensi dari hasil perbandingan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu yang pertama memahami prinsip-prinsip penulisan resensi, lalu yang kedua menyusun sebuah resensi dari hasil perbandingan. Baik, hari ini kalian akan berlatih menulis sebuah resensi. Sebelum kalian menulis sebuah resensi, kalian harus dapat memahami prinsip-prinsip penulisan resensi dan langkah-langkah dalam penulisan resensi. Beberapa langkah yang dapat kalian jadikan pedoman meresensi buku, baik itu buku fiksi maupun non-fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan meliputi A. Membaca contoh-contoh resensi, ya, baik itu resensi novel ataupun film. Yang kedua, menentukan buku yang akan diresensi, ya, apakah itu buku novel, cerpen, dan lain-lain. Yang ketiga, membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif atau secara menyeluruh, cermat, dan teliti. Setelah itu, menandai bagian-bagian yang penting dari buku yang akan dijadikan kutipan sebagai data. Dan yang terakhir adalah menuliskan data-data penulisan resensi. Ya, jadi ini baik dari segi kepengarangan maupun dari segi jenis buku dan genre dari buku itu sendiri. Langkah yang kedua adalah tahap penulisan. Tahap penulisan meliputi yang pertama adalah menuliskan judul buku atau karya yang diresensi. Seperti pada pembelajaran kita yang lalu, contoh resensi yang Ibu berikan adalah contoh resensi novel dan film. Jadi kalian tuliskan terlebih dahulu judul buku atau karya yang akan kalian resensi. Tahap yang kedua dari tahap penulisan, langkah yang kedua dari tahap penulisan adalah menuliskan identitas buku atau karya yang diresensi. Ini sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran kita yang lalu. Yang ketiga dari tahap penulisan adalah mengemukakan latar belakang pengarang, terutama karya-karyanya dan genre karya yang diresensi. Jadi misalnya karya-karya dari pengarang tersebut sudah lebih dari satu, ya disebutkan di sini di latar belakang. Lalu genrenya misalnya bukunya tentang komedi, romantis, dan lain-lain sebagainya, ya. Selanjutnya tahapan penulisan yang keempat adalah mengemukakan ringkasan isi buku, ya, baik itu buku non-fiksi ataupun buku fiksi atau sinopsis atau intisari dari buku fiksi tersebut. Jadi buku fiksi yang dimaksud di sini adalah novel, film ataupun drama, ya. Selanjutnya yang kelima, mengemukakan kelebihan dan kekurangan, kelebihan dan kelemahan buku karya yang diresensi. Jadi kelebihan dan kelemahan buku yang diresensi itu meliputi sistematika penulisan, isi, bahasa, ejaan, penggunaan kalimat, tata letak, cover, ya, sampul, kerapihan,
kebersihan pencetakan maupun jenis kertas yang dipakai. Jadi pada pembelajaran yang lalu ada salah satu dari kalian yang bertanya ya tentang resensi dari novel. Jadi resensi novel yang meliputi identitas buku yaitu tebal halaman 412 halaman tambah XX. XX yang dimaksud di sini adalah jenis kertas yang pengarang pakai atau yang dipakai oleh pengarang. Selanjutnya, bagian keenam untuk tahap penulisan adalah mengemukakan sasaran pembaca dan simpulan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sasaran pembaca apakah buku atau karya yang dibuat oleh suatu pengarang cocok untuk dibaca oleh kalangan misalnya remaja, anak-anak maupun dewasa. Lalu simpulan yang dimaksud di sini adalah ya tentang layak tidaknya sebuah karya mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak dapat dinikmati atau apakah memiliki nilai-nilai yang tinggi dan bermanfaat untuk masyarakat baca ya. Jadi itu masuk kepada sasaran pembaca dan simpulan. Selanjutnya tahap terakhir dalam sebuah penulisan resensi atau dalam meresensi sebuah buku yaitu tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan, jadi setelah resensi atau setelah ditulis sebaiknya mengoreksi dan memperbaiki resensi berdasarkan susunan kalimatnya, kohesi dan koherensi karangan, apakah ada keterkaitan dalam meresensi sebuah buku atau keterkaitan secara keseluruhan dari isi buku, diksi, pilihan kata yang digunakan, ejaan dan tanda bacanya agar tidak terjadi salah penafsiran oleh pembaca. Jadi itulah tadi anak-anakku sekalian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang perlu kalian ketahui sebelum kalian meresensi sebuah buku, baik itu buku non-fiksi maupun buku fiksi. Selanjutnya kita masuk kepada tugas kalian hari ini yaitu menyusun resensi. Petunjuknya yang pertama adalah carilah novel terbaru dengan genre bebas. Jadi terserah. Jadi misalnya di rumah kalian ada novel, silahkan tentukan genre apa yang kalian ingin resensi dalam novel tersebut, apakah genre horor, komedi, romantis dan lain-lain sebagainya. Setelah kalian menemukan novel terbaru yang kalian anggap menarik, bacalah seluruh isi novel tersebut dari awal sampai selesai. Yang ketiga adalah catat identitas novel tersebut. Jadi mulai dari judul resensi, identitas buku ya dan seterusnya. Lalu buatlah sinopsisnya atau ringkasan atau spoiler ya dari novel yang kalian peroleh. Setelah itu carilah sumber referensi untuk mengetahui latar belakang penulisnya. Mungkin pengarang yang kalian pilih novel untuk kalian resensi memiliki novel yang lain ya, memiliki novel yang telah ia buat lebih dari satu ya, kalian boleh cari di internet sumber referensi lain tentang latar belakang penulisnya. Lalu yang keenam, catatlah keunggulan dan kelemahan novel tersebut ditinjau dari isi, bahasa dan sistematikanya. Jadi bisa kalian mengikuti atau mencontohi contoh referensi yang Ibu berikan pada pembelajaran kita yang lalu, yaitu mereferensi sebuah novel dan film. Yang terakhir, buatlah simpulan bahwa novel tersebut layak atau tidak layak dibaca oleh masyarakat halayak ramai. Ya, apakah ada nilai-nilai yang dapat kita pedomani dari novel tersebut. Ya, jadi itulah anak-anakku sekalian, tugas kalian hari ini meresensi buku. Selanjutnya, seperti biasa, jika ada hal-hal yang terkait dengan materi atau tugas yang kurang kalian pahami, silahkan japri Ibu di WA pribadi Ibu. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan menyusun sebuah resensi.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.